Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, konflik Wowo versus Wiwi. Ya, judul ini agak menantang karena apa benar ada konflik antara Wowo dan Wiwi, ya. Wong kelihatannya mesra-mesra begitu saja antara Prabowo dengan Jokowi, bagaimana bisa dikatakan sebagai konflik perebutan kekuasaan atau perebutan dominasi, ya. Ya bisa seperti itu pemirsa, sebagaimana juga sering kita tunjukkan dalam uploadan video kita. Nggak ada bedanya itu Wowo dengan Wiwi, karena Wowo tampaknya tetap menjadi anak buahnya Jokowi, dan Wowo juga sampai hari ini hormatnya kepada Jokowi juga nggak ketulungan, kan seperti itu ya. Tetapi ada info A1 plus lah atau minus lah, bisa dikatakan seperti itu ya, baru kita bisa peroleh dari orang yang punya komunikasi langsung dengan Prabowo. Cuma memang tidak perlu kita sebutkan namanya ya. Bahkan mereka, orang ini punya sejarah yang tidak mungkin dilupakan oleh Prabowo. Waktu Prabowo agak kedangsaan ya, pulang dari Jordania ini mau ngapain gitu kan. Nah, dia menjadi ketua HKTI ya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah, orang inilah yang mengorkestrasi supaya dia dapat tempat lah, kursi lah ya, yang waktu itu PKS punya Menteri Pertanian gitu pemirsa, dan hubungan itu sampai sekarang terjalin. Nah, info-infonya ya memang di permukaan itu hubungannya antara Jokowi sama Prabowo itu tampak tenang, tetapi di dasar itu bergolak, berpusar gitu kan, dan mungkin saling melibas seperti itu pemirsa. Tapi ini sifatnya analisis ya, masih tentatif ya, tidak bisa oh benarkah seperti itu, tidak bisa juga disangkal nggak mungkin seperti itu. Nah, contoh dan beberapa kasus yang mungkin bisa kita simak adalah misalnya persoalan keberadaan oligarki ya. Oligarki di era Jokowi itu betul-betul raja yang menguasai ekonomi di Indonesia. Tetapi di era Prabowo ini sedikitnya mulai agak bergeser, dan muncullah nama seperti Haji Isam ya, dari Kalimantan Selatan itu ya, yang mungkin kekayaannya juga setara dengan oligarki, dan tampaknya Haji Isam itu juga tidak seia sekata dengan gaya oligarki ini. Setidaknya dia haji ya, dan dalam masalah ibadah Ramadan dan sebagainya memiliki tingkat kepedulian kepada Islam. Yang kedua adalah kasus seperti Reza Khalid yang raja minyak yang tidak tersentuh oleh Jokowi, dan memang tampaknya kabarnya gitu ya, menurut saya Didu Jokowi memang ketakutan terhadap Reza Khalid ini, tetapi bagi Prabowo sekarang sudah dibuka dan sekarang kabur karena dijadikan tersangka. Anaknya sendiri sudah menjadi tersangka ya, menunjukkan satu perlawanan bahwa mungkin samping antara Jokowi dengan Prabowo itu saling nebar senyum, tapi kaki-kaki mereka itu saling serimpung gitu pemirsa. Jadi beberapa indikasi itu menunjukkan tingkat seperti itu. Yang ketiga adalah proyek IKN. Ya, kita tahu semua bahwa IKN ini sekarang tidak lagi dilirik sebagai tempat penyelenggaraan upacara kemerdekaan RI. Sudah diputuskan di Indonesia IKN ya, bahkan menurut orang yang cukup dekat ini kan anggarannya sampai 300-an miliar untuk pemeliharaannya. Tapi itu sebetulnya masih koma. Ya kalau ada duitnya. Nah kalau ada, kalau nggak ada kan pasti tidak dikasih anggaran itu. Biarkan saja, itu adalah legasinya Jokowi, ngurak kayak seperti itu, ya kan? Dan nanti akan bisa menjadi kartu Prabowo ya. Begitu Jokowi aneh-aneh, ditunjukkan ini IKN ngurak. Sama seperti Jokowi ya, ketika SBY itu agak kritis ya, itu kemudian juga Jokowi datang ke Hambalang. Nih, warisan SBY ngurak gitu kan. Nah, yang keempat pemirsa, yang cukup membuat kita ini juga agak kaget juga itu ketika Prabowo meminta Gibran ya, itu
pindah ke Papua, urus itu Papua. Ya, ini antara menguji skillnya, manajemennya Gibran dan para punggawonya, termasuk mungkin Pratikno, kemudian juga Tito Karnavian, kemudian Bahlil dan lain sebagainya. Apa yang bisa mereka lakukan itu. Yang kedua, bisa dianggap ini adalah cara menyingkirkan Gibran. Karena apa? Ya, Gibran ini menjadi wakil presiden cuma plonga-plongo, bagi skincare, ya kan? Kemudian bagi makanan, kemudian potong-potong tebuk, ya kan? Nggak ada yang berarti. Ya, kalau itu simbolik saja mungkin tidak masalah. Tetapi karena dia juga tidak pernah mengatakan apa-apa dari mulutnya sendiri, ya kan? Kemampuannya memang sangat terbatas, membuat orang tuh mual-mual terhadap fenomena ini. Jadi banyak orang yang mengatakan itu adalah cara Prabowo untuk menyingkirkan Gibran. Dan reaksi serta pernyataan dari Jokowi itu, meskipun itu mengatakan dia itu baik sekali, tampaknya Jokowi gondok banget. Yang gondok banget itu marah tapi diendam. Bahasa Jawanya itu gondok gitu kan. Ya, yang keluar bukan umpatan gondok itu, ya kan. Tapi ya masih dengan kata itu, tetapi itu sebetulnya adalah kemarahan Jokowi yang tertahan gitu. Dan malahan ya Prabowo ini maunya itu malah memperkenalkan AHY gitu kan. AHY itu kan menteri tanah. Apa hubungannya kalau ada tamu-tamu luar negeri kok AHY yang diminta? Ini kan tamparan buat wakil presiden dan tamparan buat Jokowi. Tapi gimana lagi? Mau mengandalkan Gibran berkomunikasi dengan tamu-tamu luar negeri, hancur itu nama Indonesia. Jadi dalam hal ini ada benarnya juga gitu kan. Dan tampaknya ya, kenapa Prabowo tampaknya mulai berani melawan Jokowi seperti ini? Ya, kelihatannya itu juga dapat endorsement, dapat dukungan dari Megawati. PDIP ini kalau semua menterinya Jokowi termasuk di Depak, ya, Prabowo akan mendapatkan dukungan politik yang kuat, ya. Ini analisis-analisis dan fakta-fakta baru yang kalau kita lihat dari sisi yang berbeda. Tapi kalau kita menyimaknya Prabowo dengan kata-kata adili Jokowi, kemudian disambut dengan hidup Jokowi oleh Prabowo, memang itu menjengkelkan. Tetapi ya mari kita lihat, benar nggak yang dikatakan oleh Info A1 ini? Ya, kabarnya Agustus sampai Oktober mungkin akan ada reshuffle. Tetapi kalau itu tidak terjadi, ya saya lebih percaya dengan apa yang ada di permukaan, yang di dalam itu tetap tidak bergolak. Karena memang Prabowo itu sudah happy jadi presiden, nggak pengen buat kisruh-kisruh, yang penting gua presiden.